Perkenalkan, nama saya Putri Lira Hotmaria Masyagian. Nah, di video ini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya terkait proses negosiasi sewa tempat antara penyewa dan pemilik gedung yang saya jadikan sebagai studi kasus dalam mata kuliah Human Relations. Jadi, negosiasi sewa tempat ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara penyewa dan pemilik gedung. Sebagai penyewa, saya tentunya menginginkan harga sewa yang sesuai dengan kemampuan serta fasilitas yang bisa mendukung kebutuhan kegiatan. Nah, sementara itu, tentunya pemilik gedung ingin mempertahankan harga sewa dan memastikan gedung akan digunakan sesuai dengan aturan. Nah, dari perbedaan kepentingan inilah proses negosiasi dimulai. Dalam proses negosiasi ini, tujuan utama saya bukan hanya untuk menurunkan harga sewa, tetapi juga untuk mendapatkan beberapa kejelasan mengenai yaitu fasilitas, aturan penggunaan, serta tanggung jawab selama masa sewa berlangsung. Nah, negosiasi menjadi cara agar kedua pihak sama-sama merasa aman dan tidak dirugikan. Proses negosiasi dilakukan melalui komunikasi secara langsung dan bertahap. Pada tahap awal, saya mengajukan kebutuhan dan menyampaikan kondisi anggaran saya secara terbuka. Pada tahap selanjutnya, terjadilah proses tawar-menawar, di mana masing-masing pihak menyampaikan argumen dan pertimbangannya masing-masing. Dalam proses ini, komunikasi yang jelas dan sikap saling menghargai dan terbuka sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses negosiasi. Jadi, strategi yang saya gunakan dalam proses negosiasi adalah pendekatan persuasif dan kooperatif. Saya sebagai penyewa berusaha menyampaikan argumen secara rasional, tetap sopan, dan tidak memaksakan kehendak. Selain itu, saya sebagai penyewa juga mencoba memahami posisi pemilik gedung agar negosiasi tidak terkesan sepihak. Proses pendekatan ini juga sangat membantu menciptakan suasana negosiasi yang lebih nyaman dan terbuka. Namun, selama proses negosiasi, tentu ada kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah perbedaan pandangan mengenai harga sewa dan fasilitas yang ditawarkan. Selain itu, menjaga emosi juga menjadi tantangan tersendiri karena seperti yang kita ketahui, negosiasi seringkali berkaitan dengan hal yang cukup sensitif. Oleh karena itu, kesabaran dan kemampuan mengendalikan emosi sangat dibutuhkan agar negosiasi ini tetap berjalan dengan baik. Nah, hasil dari proses negosiasi ini adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya sebagai pihak penyewa mendapatkan harga dan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan, sementara pemilik gedung mendapatkan kepastian penyewaan serta komitmen penggunaan gedung sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa negosiasi bukan sekedar proses tawar-menawar, tetapi juga merupakan bagian dari keterampilan komunikasi dalam membangun hubungan antar individu. Dan juga kemampuan bernegosiasi sangat penting untuk diterapkan tidak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Nah, sebagai penutup dari pengalaman negosiasi ini, saya menyimpulkan bahwa negosiasi bukan tentang mencapai kesepakatan, tetapi juga tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik, mengelola perbedaan kepentingan, dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.